berkaitan dengan jurusan SKI sendiri. Jadi menurut Kak Husna, ya kalau angkatan kami yang di 2013 itu tuh banyak juga teman-teman yang maaf. Jadi ya masuk SKI ya karena masuknya itu gitu sebagai pilihan ketiga karena waktu kami tidak seketat Hmm, persaingannya Husna ya. ya, ya. Nah, menurut Kak Husna sendiri seberapa pentingkah mengambil jurusan SKI tapi dengan memang tepat gitu loh, bukan karena salah jurusan atau ya karena Hmm. yang masuk itu gitu. Oh ya, kalau saya pribadi, ketika saya mengisi form SNMPTN, itu pilihan pertama saya SKI gitu. Emang pilihan pertama saya gitu. Tapi untuk eh, teman-teman gitu, untuk bagaimana kemudian punya alasan kenapa saya harus mengambil SKI gitu kan. Jadi eh, seiring berjalannya waktu mungkin mungkin saya pernah pernah lah, saya pribadi pernah merasakan ketika aduh dapat materi susah gitu. Eh, Pernah merasa bahwa apa saya salah jurusan ya gitu. Pernah merasa seperti itu gitu. Tapi kemudian bukan masalah saya salah jurusan atau bagaimana, tapi bagaimana kemudian kita menyikapi perasaan seperti itu. Jadi kayak oh, apa namanya? Allah pasti udah punya rencana nih kenapa kemudian saya diizinkan untuk masuk ke jurusan ini gitu. Saya mengambil kayak mungkin beberapa sih ya beberapa temen gitu kita sempat sharing gitu ini jurusan yang kamu pilih nomor satu bukan sih gitu ya ada memang yang oh ya ini memang pilihan saya nomor satu gitu tapi ada juga lebih banyak mungkin ya yang Iya. bukan ini pilihan kedua saya gitu. Eh, Ya, dari situlah kita kita belajar gitu. Kita bisa berencana serinci mungkin sekeinginan kita, sesempurna itu gitu. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik gitu. Kenapa kemudian Allah mengizinkan kamu masuk ke pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga gitu. Pasti Allah punya tujuan gitu. Untuk mengeluh, aduh saya salah jurusan nih, itu nggak masalah, itu manusiawi gitu. Bahkan saya aja yang pilihan pertama, saya masih pernah mengeluh seperti itu. Salah, salah jurusan ya pada saat itu. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu. Em, Hal yang saya dapat dari sejarah itu eh, apa ya? Abah saya sih. Abah saya mengajarkan ketika kamu menuntut ilmu, eh, niati ibadah, niati menghilangkan kebodohan, apapun itu ilmunya. Jadi jangan pilih-pilih, oke ilmu agama aja deh, ilmu umum enggak gitu. Oke ilmu umum aja deh, ilmu agama enggak usah atau bagaimana. Jadi memang memang kamu udah sama Allah udah diizinkan masuk SKI nih gitu. Ya udah, apa yang terjadi di situ, mau kamu senang, mau kamu sedih, mau kamu sulit, eh, tetap jalanin gitu. Ya itu sebagai sebagai tantangan kamu untuk mencari ilmu, untuk beribadah seperti itu. Jadi dari situ apa namanya? Abah saya pernah bilang ilmu sejarah itu adalah salah satu ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kamu. Gitu. Abah saya bilang seperti itu. Kemudian saya bertanya-tanya, di mana nilainya gitu. Kemudian dalam prosesnya ketika kita belajar SKI, oke, semester satu ketika kita masuk ke sejarah Islam klasik yang diampu oleh Bu Umi Kulsum pada saat itu, Nabi Muhammad itu dibahas satu semester gitu. Jadi mulai dari Nabi Muhammad masa kecil, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa, bahkan hingga beliau wafat gitu. Itu satu semester loh di SKI gitu dibahas. Jadi nah dari situ aja dari sejarah Nabi Muhammad saja kita bisa apa namanya ya kita bisa mengetahui oh Nabi Muhammad itu seperti ini loh gitu meskipun kita nggak pernah ketemu dan kita wajib untuk apa namanya percaya gitu kan beriman juga sama sama Nabi gitu Nabi Muhammad pernah di suatu momen di kelas ketika eh, saya mendapat materi tentang eh, Nabi Muhammad mendapatkan penganiayaan ya pada saat itu ya penganiayaan dari keluarga kemudian dari masyarakat. Saya menangis pada saat itu di kelas.
ketika ada teman saya presentasi, wah begini loh perjuangan Nabi Muhammad gitu. Dan saya menyadari, iya ya gitu. Oh ternyata SKI itu bisa jadi salah satu uh, jurusan atau pelajaran yang bisa meningkatkan keimanan kita gitu. Terus ya yang lainnya ya kita bisa jadi menghargai sih, menghargai sejarah gitu. Bahkan kita bisa cinta negara loh dari SKI ketika kita diajarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, bagaimana kemudian kita sebagai generasi harus harus terus melanjutkan perjuangan perjuangan para pejuang untuk mempertahankan negara Indonesia gitu. Bagaimana kemudian Wali Songo tradisi ya tradisi tradisi Iya. Islam Nusantara, bagaimana kemudian kita diajarkan Wali Songo mengenalkan Islam dari yang sebelumnya agama yang sudah ada Hindu Buddha, kemudian Islam masuk, kemudian diadopsi, mana yang masih relevan dengan Islam itu dilanjutkan, kemudian yang tidak sesuai kemudian diganti dan sebagainya. Jadi kita lebih menghargai ya, kita lebih lebih menghargai masa lalu. Kemudian ketika diaplikasikan dalam hidup kita, kita juga jadi menghargai hidup kita gitu. Memang kita sekarang bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu untuk ke depan untuk apa namanya untuk kedepannya gitu. Jadi yang bisa didapatkan di SKI itu banyak hal gitu. Yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita gitu sih Mbak Ma. Jadi bukan bukan hanya sekedar kita belajar SKI terus oke kita dapat ilmu yuk kita mau cari kerja gitu. Jadi bukan bukan semata-mata untuk cari kerja sih meskipun saya sebagai saya sendiri ya ada prospek ke sana gitu. Saya belajar SKI ya untuk mencari kerja tetapi tidak semata-mata itu, tapi juga untuk itu tadi untuk sarana ibadah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai apa namanya? Perjuangan orang-orang terdahulu. Seperti itu sih, Mama.